Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dini Monika dengan NPM 201561022 dari PSTIK. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara program MBKM saya dengan beberapa mata kuliah yang diampu oleh PGB Ferdinand sebagai syarat konversi dari mata kuliah tersebut. Nah, sebelumnya untuk program MBKM yang saya ambil yaitu program MSIB, khususnya studi independen dengan judul program yaitu Cloud Computing for Job Seekers, di mana pada program ini kami lebih difokuskan untuk mempersiapkan diri agar dapat menjadi seorang cloud engineer. Adapun silabus dari program ini yaitu kami mempelajari terkait fundamental of cloud computing, kemudian ada database dan file, ini dikhususkan menggunakan SQL, kemudian ada Python programming, di mana dalam modul ini juga menjelaskan terkait package, networking, hingga web server menggunakan Python. Kemudian ada modul Linux fundamental yang selain mempelajari bash scripting juga mempelajari terkait Linux security, dan selanjutnya adalah pembelajaran mengenai layanan utama pada mitra kami yaitu layanan AWS atau Amazon Web Server. Nah, AWS ini juga diterapkan sebagai media deploying aplikasi atau web untuk proyek akhir yang kami buat. Dalam modul AWS ini juga telah dipelajari beberapa hal seputar AWS, yaitu seperti AWS IAM, ini sebagai AWS Access sesuai role masing-masing. Kemudian ada networking, ada security, storage, database, compute, dan juga billing. Nah, sebelum masuk ke beberapa mata kuliah tersebut, saya ingin mengonfirmasi bahwasanya saya telah mengambil mata kuliah IoT atau Internet of Things sebagai mata kuliah reguler. Namun, dikarenakan jadwal pembelajaran yang bentrok, mengingat pembelajaran dari mitra kami selalu dimulai pada pukul 8 dari hari Senin hingga hari Jumat, untuk sinkronus itu sampai dengan pukul 1, sehingga pembelajaran IoT secara reguler kurang maksimal. Jadi, namun saya juga telah menyelesaikan proyek akhir dan telah mempresentasikannya pada pertemuan sebelumnya. Nah, lanjut yaitu ada pun beberapa mata kuliah yang saya konversikan adalah keamanan sistem informasi, praktikum jaringan komputer, tata kelola teknologi informasi, jaringan komputer lanjut 1 yang ada di semester 5, serta praktikum keamanan sistem informasi yang ada di semester 6. Sebelum masuk ke keterkaitan antara program MBKM yang saya ambil dengan beberapa mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari mata kuliah yang saya konversikan. Itu yang pertama ada keamanan sistem informasi, di mana di keamanan sistem informasi ini secara garis besar tentunya menekankan pada keamanan dalam sebuah sistem informasi dari berbagai ancaman dari luar. Nah, dalam mata kuliah ini tentunya dipelajari sistem keamanan dari segi jaringan dan juga praktik menggunakan Wireshark dari apa yang pernah saya ketahui uh, saat tidak sengaja ikut memasuki kelas di lab komputer. Nah, kemudian di sini juga kita mempelajari bagaimana cara mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Nah, dari segi jaringan pastinya terdapat berbagai ancaman cyber seperti malware, DDoS attack, dan lain sebagainya. Di mana ancaman cyber ini juga sempat dipelajari pada oh, modul kami yaitu fundamental cloud computing. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua yaitu tata kelola sistem informasi, di mana di tata kelola teknologi informasi, maksud saya, di tata kelola teknologi informasi ini merupakan suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan resikonya. Nah, secara garis besar, tata kelola teknologi informasi ini merupakan integral dari keseluruhan tata kelola perusahaan. Nah, dalam tata kelola teknologi informasi ini dikenal beberapa kerangka kerja, yaitu yang pertama, COVID ini berfokus pada manajemen risiko dan mitigasi. Kemudian ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, ini terdiri dari 5 praktik, yaitu manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi, seperti change management, operation and continuous service improvement. Kemudian ada COSO atau Commit of Sponsoring Organization of Tradeway Commission.
ini terfokus pada aspek bisnis seperti manajemen risiko perusahaan dan fraud deterrence. Kemudian ada CMMI atau Capability Maturity Model Integration. Ini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi, kualitas dan tingkat kematangan profitabilitas. Kemudian ada FAIR, yaitu Factor Analysis of Information Risk. Ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengukur risiko. Fokusnya adalah pada cyber security dan operational risk. Kemudian mata kuliah yang selanjutnya yaitu jaringan komputer lanjut 1, di mana pada mata kuliah ini tentunya melanjutkan lebih kompleks dari mata kuliah jaringan komputer yang ada di semester sebelumnya. Ini mempelajari lebih lanjut tentunya mengenai minat, PAT, IP DHCP, teknologi WAN, dan juga point-to-point protokol. Kemudian selanjutnya yaitu untuk praktikum jaringan komputer. Ini merupakan penerapan secara praktik dari mata kuliah jaringan komputer yang ada di semester sebelumnya. Nah, pada praktikum jaringan komputer ini terdapat beberapa modul yaitu terkait switch dan end-device, router network, ping dan traceroute, desain dan mengembangkan jaringan kecil atau build small network. Serta untuk tugas akhir yaitu ada Unified. Kemudian untuk mata kuliah terakhir yang saya konversikan yaitu praktikum KSI atau praktikum keamanan sistem informasi. Ini adalah mata kuliah yang ada di semester 6, di mana penerapan mata kuliah KSI ini merupakan implementasi secara praktik dari mata kuliah KSI dalam hal keamanan atau security pada sebuah sistem informasi. Nah, lalu untuk keterkaitan dengan program yang saya ambil, di sini saya akan mempelajari terkait cloud computing, di mana dalam cloud computing ini tentunya banyak hal yang dikaitkan dengan internet atau jaringan. Contohnya di sini untuk modul yang pertama, misal kenapa saya bisa kaitkan dengan mata kuliah yang saya ambil? Jika dilihat dari beberapa mata kuliah yang saya konversikan, itu berfokus pada sistem informasi, networking, dan juga security. Dalam modul pembelajaran saya di studi independen, yang pertama yaitu Fundamental of Cloud Computing. Di sini pada cloud computing sendiri terdapat beberapa komponen cloud computing, yaitu yang pertama ada client infrastructure yang merupakan komponen dari front end seperti GUI. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit pengenalan dari konsep dari cloud computing. Nah, di cloud computing ini terdiri dari dua bagian, yaitu front end seperti web server, client infrastructure, tablet ataupun perangkat mobile. Kemudian ada back end seperti application, service, runtime cloud, storage, infrastructure, security, dan manajemen. Nah, yang selanjutnya di sini ada penjelasan lebih lanjut di mana komponen cloud computing, yaitu yang pertama ada client infrastructure, di mana ini merupakan komponen front end seperti GUI untuk memudahkan dalam berinteraksi dengan cloud. Kemudian di sini ada layanan service seperti software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Kemudian di sini ada runtime cloud yang merupakan waktu eksekusi dengan runtime virtual machine. Kemudian di sini ada manajemen, dari mulai manajemen aplikasi, layanan, content cloud, storage infrastructure, dan juga keamanan, termasuk keamanan server koneksi internet. Di sini juga dipelajari berbagai tipe server, di mana yang pertama ada web server. Ini digunakan untuk mengakses public domain seperti World Wide Web. Kemudian ada database server, berfungsi sebagai penyimpanan dengan ruang yang cukup besar dan untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dan mengakses multiple program yang dibutuhkan. Di mana untuk web server, database server, mail server, proxy server, kemudian untuk DNS, kemudian file transfer protocol, dan juga DHCP server ini tentunya dipelajari pada mata kuliah jaringan komputer, baik itu jaringan komputer lanjut, maupun pada praktik di praktikum jaringan komputer. Kemudian di sini selanjutnya
ada modul yang ketiga yaitu Python programming, di mana di Python programming ini juga dipelajari terkait networking in Python, tentunya di mana penjaringan menggunakan Python ini dikenal yang pertama adalah socket. Socket ini merupakan endpoint yang digunakan dan dibuat untuk mengirim dan menerima data. Jadi socket ini merupakan kombinasi dari sebuah IP address dan juga sebuah port. Nah, port ini merupakan sebuah komunikasi dari endpoint itu sendiri. Di sini ada beberapa protokol yang digunakan yaitu HTTP, FTP, NMTP, SMTP, Telnet, POP3, dan juga Hopper. Kemudian di sini juga kami telah mempelajari beberapa modul soket. Nah, dan juga dalam networking menggunakan Python di sini dikenal TCP dan juga TCP atau UDP yang merupakan soket berbasis connection oriented. Sedangkan UDP merupakan protokol transport data yang bekerja di atas IP. Kemudian kami juga mempelajari terkait server, di mana server ini terdiri dari sebuah program, komputer, ataupun perangkat yang digunakan untuk manajemen jaringan. Kami juga mempelajari terkait HTTP dan juga REST API HTTP yang merupakan request yang diciptakan oleh sebuah klien ke host yang dinamakan, di mana berlokasi di atas server agar agar dapat terhubung antar satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi selain request juga ada HTTP respon yang dibuat oleh sebuah server ke sebuah klien. Jadi REST API ini merupakan sebuah API yang sesuai untuk desain dari REST atau representasi dari jalur transfer arsitektur. Kemudian pada modul yang keempat yaitu Linux Security. Linux Security ini mempelajari tentunya terkait keamanan pada sebuah sistem. Di mana yang pertama ada security super user, ini merupakan pengguna akun spesial yang memiliki akses ke sistem administrasi. Kemudian di sini ada secure shell atau SSH yang merupakan sebuah package perangkat lunak yang menyediakan keamanan sistem administrasi dan file transfer pada jaringan yang kurang aman. Jadi aplikasi SSH yang berbasis pada client server arsitektur ini menghubungkan sebuah SSH client instance dengan sebuah SSH server. Jadi SSH protokol ini dapat mengenkripsi untuk mengamankan koneksi antara sebuah klien dengan sebuah server. Nah, dalam cloud computing sendiri, SSH biasanya digunakan sebagai solusi untuk masalah konektivitas dan menghindari masalah keamanan seperti ancaman-ancaman yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, SSH protokol ini juga sebuah metode untuk keamanan remote login dari satu komputer ke komputer lainnya. Di sini juga dari modul Linux Security ini juga terdapat pembelajaran terkait login dan juga firewall. Nah, di mana di Linux terdapat dua mekanisme login yaitu kernel login dan user login. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol yang merupakan protokol jaringan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian beralih ke modul yang keenam, di mana modul ini sudah masuk ke layanan AWS atau Amazon Web Service yang merupakan layanan utama yang kami pelajari. Di mana di sini yang pertama kami mempelajari tentang AWS IAM. Nah, AWS IAM ini tentunya berperan sebagai untuk mengamankan sebuah sistem informasi. Khususnya di sini kan untuk membagi akses. Jadi IAM ini singkatnya digunakan untuk membagi akses supaya tidak sembarangan diakses oleh orang lain, tidak mudah terkena hackers, tidak mudah terhack sehingga harus diamankan lagi menggunakan IAM role. Nah, di IAM role dan permission ini di sini dijelaskan untuk menetapkan izin untuk pengguna, grup, role ataupun sumber yang dapat dibuat sebuah aturan dengan spesifikasi action, sumber, efek, dan juga kondisi. Kemudian ada IAM service atau IAM Access Analyzer yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi resource dalam organisasi dan akun milik kita gitu. Kemudian, jadi menggunakan IAM ini, misal di proyek akhir, saya ditetapkan sebagai database engineer, maka di IAM ini saya akan diberikan akses untuk dapat
membuka layanan yang digunakan untuk mengonfigurasi database, misalnya RDS pada AWS. Kemudian di sini ada networking juga, di mana networking dalam AWS ini dikenal terdapat dua hal, yaitu data dan juga komunikasi data. Di sini dijelaskan juga terdapat beberapa kategori dalam jaringan LAN dan juga LAN, WAN, MAN, dan juga physical topology. Nah, di sini untuk networking sendiri ada layanan yang kami gunakan, yaitu VPC. Kemudian di sini di sini juga dijelaskan AWS Network Amazon VPC atau Virtual Private Cloud. Ini digunakan untuk membantu dalam launching AWS resource dari sebuah virtual network yang didefinisikan. Kemudian kami juga mempelajari terkait modul AWS Security. Nah, AWS Security ini juga digunakan untuk mengamankan sebuah sistem informasi yang kita buat. Nah, sekali lagi, di dalam proyek akhir yang kami buat, ini diterapkan hingga tahap deploying, sehingga tentunya diperlukan pengelolaan sistem informasi tersebut, baik pengembangan atau secara singkat maintenance sistem. Maka itu juga bisa dibutuhkan pada tata kelola teknologi informasi. Baik, kemudian di sini untuk AWS security, di sini ada security dan infrastruktur, di mana kontrol untuk data tersimpan dan siapa yang dapat mengakses data, mengurangi human configuration error dengan tugas keamanan otomatis. Banyak layanan yang digunakan dalam AWS untuk security dan networking sendiri. Misalnya di sini ada MFA, dikenal MFA untuk security sendiri. Nah, langsung saja coba saya lihat untuk proyek akhir kami, untuk keterkaitan antara proyek akhir kami. Di sini ada arsitektur layanan AWS, di mana di sini digunakan Internet Gateway, kemudian ada NAT Gateway, kemudian baru masuk ke web server. Di sini kami menggunakan VPC dengan IP address 192.168.0.0 dengan prefix lainnya yaitu 16. Kemudian untuk public subnetnya itu 192.168.0.0 dengan prefixnya 20. Di sini juga digunakan auto scaling group, dan di sini ada private subnet yaitu 192.168.128.0 prefix lainnya 20. Kemudian di sini kami menggunakan layanan AWS untuk penerapan proyek akhir, di mana dari segi dari mulai pengerjaan back-end, front-end, hingga deploying, itu digunakan konfigurasi pada layanan AWS. Jadi, jika di dalam pembelajaran mungkin praktiknya lebih menggunakan paket tracer dan juga Wireshark, tapi di sini kami menerapkan praktiknya menggunakan layanan AWS atau Amazon Web Service ini sendiri. Misalnya sendiri, di sini ada EC2. EC2 ini digunakan sebagai instance atau web server dari aplikasi atau website yang kami buat. Kemudian di sini ada RDS. RDS ini lebih untuk ke database. Kemudian di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada IAM. Sebenarnya ada banyak lagi service yang lain. Hanya saja di sini saya akan lebih menekankan pada penerapan VPC. Karena VPC ini lebih untuk networking. Nah, di sini kami juga menggunakan VPC. Di sini ada subnet, routing table, kemudian ada internet gateway, DHCP option, kemudian di sini ada endpoint dan juga NAT gateway. Tentunya di sini ada pembagian juga untuk security group, role group, domain list, dan firewall serta virtual private network. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga sedikit penjelasan saya tadi, walaupun mungkin banyak kekurangan dari penjelasan saya sebelumnya, semoga dapat memenuhi persyaratan konversi mata kuliah yang saya ajukan.
Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.